lanjut ke cerita, karena mungkin ini nggak sempet ya buat unboxing albumnya si Chemistry itu juga. Jadi kalau misalnya emang ada teman-teman yang nggak tertarik, misalnya ya nggak jadi unboxing, ternyata bukan unboxing gitu, udah maksudnya nggak usah nonton, ya nggak apa-apa juga sih gitu kan, karena ini kan cuma sekedar cerita doang gitu. Kalau misalnya emang ada yang pengen tahu gitu kenapa, kan mungkin ya maksudnya boleh nonton lah kayak gitu. Jadi awalnya itu kenapa sebenarnya gue udah tahu maksudnya K-pop tuh kayak gimana gitu. Gue udah tahu K-pop awalnya itu sebenarnya kayak boomingnya pas si Suju tuh kesini. Gue lupa ya tahun berapa. Terus kan kayak suka ada yang, kalau di TV kan beritanya cukup heboh ya kalau misalnya ada konser K-pop gitu ke sini, konser idol gitu, idol Korea gitu ke sini kan cukup heboh ya ininya beritanya. Terus kayak yang lain kan, gila Suju keren banget gini. Terus I'm so sorry ya dengan kesotoyan gua, mohon maaf nih untuk kakak-kakak elf atau senior atau teman-teman yang lain yang elf juga gitu, ataupun yang bukan elf lah, pokoknya semua sebenarnya sih ini sih lebih ke arah semua K-pop ya, semua K-popers gitu. Gue tuh mikir, apaan sih, kan dia nggak bisa nyanyi gitu, kan dia cuma lip sync, dia cuma ganti. Oke, maksudnya mereka ganteng gitu, they are handsome, tapi di satu sisi kayak ya kan cuma lip sync doang, dance sih bagus gitu kan, mungkin menarik sama gantengnya gitu ya. Itu kesotoyan gue ya, I'm so sorry sekali lagi. Gue juga menyesali perkataan itu gitu, dan sekarang malah gue yang terjun gitu kan ke si dunia K-pop ini gitu. Nah terus tuh dulu tuh pikiran gue adalah agak mustahil sih ketika lu ngedance dan lu harus dibarengi dengan nyanyi gitu, dan dengan vokal yang stabil ya gitu. Dan gue nggak tahu tuh maksudnya waktu itu betapa beratnya masa trainee idol kita ini gitu. Jadi suatu waktu di salah satu channel swasta di Indonesia itu nayangin drakor Last Empress. Kalau teman-teman tahu itu yang main Jang Nara sama siapa lah, gue nggak terlalu kenal juga kan. Gue cuma inget si Jang Nara ini karena si Jang Nara ini kan juga maksudnya aktingnya bagus gitu, terus dia juga cantik gitu kan. Jadi gue seneng banget nih ikutin tuh. Gue tuh jarang banget kayak ikutin, bener-bener belain nonton dari web kayak gitu, nonton online atau dari mana kayak gitu. Gue lebih suka kayak kalau misalnya ada TV nayangin ya gue baru nonton gitu, dan kalau menurut gue bagus ya gue bakal ikutin gitu. Dan gue sama nyokap gue juga nonton gitu kan, karena kan gue tuh demen kayak drama Korea yang ada konflik, ada plot twist, terus kayak maksudnya nggak cuma cinta-cintaan gitu. Gue nggak terlalu suka kayak terlalu romance kayak gitu kan, terlalu komedi gitu juga gue nggak suka. Gue lebih suka yang kayak tegang, terus kayak banyak konfliknya, terus tiba-tiba di belakang ada plot twist kayak gitu kan. Last Empress kayak gitu kan. Terus gue ikutin tuh sama nyokap gue setiap hari, sampai kayaknya si Last Empress ini kan tamat. Gantilah kalau nggak salah kan, kalau misalnya sebelum main yang baru itu dia sebelum si Last Empress tamat ini udah dikasih tahu tuh mulai hari ini sampai hari ini nanti yang tayang ini gitu kan, karena si Last Empress episode terakhir misalnya kayak gitu. Terus kan muncul tuh yang drama barunya nanti apa yang penggantinya si Last Empress ini kalau Last Empress udah tamat gitu. Jadi waktu itu kan yang muncul kan 100 Days My Prince kan. Nah terus gue pikir, oh ini kerajaan juga nih kan, mungkin seru nih gitu kan. Akhirnya gue excited banget tuh sampai Last Empress abis episode terakhir itu kalau nggak salah hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu. Terus gue langsung lanjut nonton ke 100 Days My Prince ini yang hari Senin gitu kan. Nah terus waktu gue ngikutin, oh bagus juga ya kan, gue ikutin tuh sampai habis. Kalau nggak salah itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah begitu jam 8 malam biasanya abis si channel yang nayangin abis si drama Korea ini, si channel swasta ini tuh selalu nayangin kayak beberapa fakta mengenai acara yang sebelumnya. Si acara yang fakta-fakta ini, yang bahas fakta-fakta ini itu biasanya ada biasanya acara itu tuh, gue jadi bingung deh. Biasanya acara itu tuh bahas gitu kan. Nah terus dia bilang beberapa fakta mengenai Do Kyung-soo gitu kan yang main kan si Dio kan, Do Kyung-soo. Nah terus muncul tuh nomor 1 kan, Do Kyung-soo adalah lebih dikenal sebagai Dio, yaitu salah satu member EXO gitu. Terus gue pikir,
hah ini EXO ini apa ya, ternyata idol group gitu kan, idol group. Terus kok aktingnya jago ya nih orang ya, ini orang terbuat dari apa gitu. Gue langsung berpikir keren, maksudnya lebih kayak ke arah amaze gitu. Oh keren ya, amazing juga ya. Ternyata gue tuh nggak tahu kalau misalnya kayak K-pop, maksudnya idol tuh bisa acting juga dan actingnya tuh bagus gitu. Terus fakta-fakta mengenai itu, terus dia bisa masak lah, terus dia orangnya begini. Terus gue tuh kayak makin penasaran gitu kan. Oh, maksudnya siapa sih EXO ini gitu kan. Jadi berawal dari situ gitu. Singkat cerita gue ikutin terus dramanya, tapi gue nggak searching tuh soal EXO karena gue juga mikir enggak lah, tahan biasalah gengsi gitu kan, tahan jangan searching dulu soal K-pop gitu, kita nonton fokus nonton drakoran aja gitu. Terus singkat cerita udah tamat, udah tuh gue sebenarnya waktu itu lebih ke arah kenapa ya gue juga lupa, gue lebih ke arah Blackpink, gue lebih ngikutin Blackpink dan Twice, abis Blackpink terus Twice karena Blackpink kan waktu itu kalau nggak salah lagi ngehit sama apa gitu sih, Dududu ya. Nah terus kan karena kan ngehits banget kan, gue penasaran kan, terus gue pikir juga oh bagus juga gitu kan, lagunya enak lah, maksudnya lagunya enak. Gue singkirkan dulu tuh soal lip sync dan lain-lain ya gitu, meskipun mereka juga nggak lip sync sebenarnya Blackpink. Nah terus kemudian pas gue mulai tuh suka sama Twice karena Twice kan sebenarnya maksudnya lagunya lucu gitu, terus membernya tuh kocak-kocak kan. Jadi gue suka ngeliatin mereka kayak di variety show-nya mereka kayak gitu-gitu, mereka tuh suka kocak, itu yang lumayan menghibur lah. Karena kan kalau misalnya di kantor kan kadang gue juga sambil kerjain apa, gue juga sambil nonton gitu buat refresh. Nah habis itu udah tuh kan berlalu ikutin Blackpink, Twice. Nah terus gue tuh mulai kayak pengen rewatch drakor yang pernah gue tonton gitu, dan gue mencoba nonton 100 Days My Prince lagi, nonton ulang gila. Gue nonton di Viu tuh, gue inget gue nonton di Viu. Kan kalau misalnya kayak pakai headset, kita lebih fokus kan, kita nonton sendiri gitu, daripada di TV kan dikit-dikit di-cut, dikit-dikit ada apa, adegan apa dipotong, dikit-dikit iklan kayak gitu kan nggak enak kan, feelingnya tuh nggak dapet. Musik juga ya, TV juga segitu aja, maksudnya speaker juga biasa aja gitu. Kalau misalnya di headset kan enak gitu kan, kita bisa denger kayak OST-nya kayak gitu. Itu juga gue sebenarnya nggak tahu kalau yang nyanyi itu tuh membernya dia juga, si Chen. Nah habis itu gue mikir udah nonton ulang aja gitu kan, terus nonton. Pas gue liat, gila jago juga ya ini orang, makin kagum gitu. Nah dari situlah gue mulai kayak searching, oh ya ini kan namanya kemarin si Dio ya, gue coba tuh cari Dio EXO gini. Terus gue mau membuktikan dong, sebenarnya orang bisa nyanyi nggak sih gitu kan. Akhirnya itulah tuh gue searching Dio EXO live singing gitu kan, gue cari di YouTube. Nah itu dia ada tuh yang nyanyi Tell Me What It's Love gitu kan. Terus pas gue liat, gue cuma gini dong, gila nih orang jago banget gitu kan, suaranya udah enak, maksudnya orangnya juga ganteng, terus bisa apalagi kita tahu nilai plus dia bisa acting gitu, dan actingnya bagus banget gitu kan. Langsung gila nih orang, langsung kayak terbengong-bengong sendiri gitu. Terus gue kayak nggak percaya gitu, gue cari-cari yang lain juga, live concert gini. Jadi sebenarnya gue tuh waktu itu lebih ke arah solo stand. Terus gue boleh tuh cari-cari video-video yang lain kan soal EXO. Nah kalau nggak salah waktu itu seinget gue searching soal Mama 2014 performance-nya mereka. Itu mereka nyanyi Black Pearls terus di medley ke Tell Me What Is Love. Dan setelah gue searching kembali, Tell Me What Is Love itu pas setelah ini ya, setelah gue tahu kalau Tell Me What Is Love ini adalah lagu duet gitu antara si Dio sama si Yoo Young-jin gitu. Dan waktu yang di Mama Live itu kan, Mama Live Performance 2014 itu kan dia kan cuma beberapa part doang kan, jadi kan dia nggak full. Tapi waktu itu gue kan nggak tahu kalau itu sebenarnya lagu duet, dan itu yang bantuin nyanyi kan sebagai teman duetnya si Dio ini adalah si Baekhyun sama si Chen yang merupakan main vokalnya EXO gitu. Terus dari situ gue gila ini orang jago-jago banget gitu kan, nyanyinya juga ya maksudnya ketahuan lah, kita bisa tahu lah ya maksudnya orang yang bener-bener lip sync sama enggak gitu. Jangan bilang itu lip sync please gitu. Gue karena gimana ya, mohon gue mencoba menekankan nih ya,
Untuk teman-teman yang suka ngomong atau non K-popers yang suka bilang si ini nih lip sync ini padahal dia enggak gitu, ya kalian kan bisa lihat gitu dari nafasnya aja ketahuan. Ya oke lah, misalnya si Tell Me What Is Love ini adalah lagu balad ya, karena balad kan mungkin nggak seberapa dance dan si vokalisnya pun nggak ikut dance yang intens gitu gerakannya. Cuma untuk kayak lagu apa ya, maksudnya yang ngebeat itu gak mungkin mereka tuh lip sync. Gue bukan belain EXO juga, gue belain temen K-pop grup idol grup lain yang suka dituduh lip sync padahal mereka nggak lip sync. Itu kalian bisa lihat lip sync gak lip syncnya itu yang paling simpel adalah dari mereka nafas ya, karena suara ngos-ngosan itu mohon ditekankan, gue tekankan sekali lagi, tolong dicamkan baik-baik gitu. Suara ngos-ngosan itu nggak bisa di lip sync gitu. Nggak ada juga orang yang kerajinan datang nih ke studio, gue mau record dong suara ngos-ngosan gue. Ya kan nggak masuk di akal gitu, mana ada sih nyanyi ngos-ngosan di record. Lebih susah kali daripada maksudnya lebih susah record suara ngos-ngosan terus dipasin waktu mereka konser atau live performance daripada datang ke studio nyanyi langsung gitu. Dan mereka ubah-ubah part gitu juga, ya susah dong. Kalau misalnya kayak Tell Me What Is Love nih contohnya, Yo Young Jin-nya kan nggak ada tuh. Terus yang ada kan tinggal mereka doang nih, si member EXO-nya ini. Terus si Baekhyun sama si Chen harus datang gitu ke studio ngerekam ulang, record ulang gitu. Kalau musik gue percaya kalau misalnya ada perubahan atau aransemen lain gitu, gue yakin itu memang dia record sendiri dan ditampilin buat konser gitu. Tapi kalau misalnya suara sih, itu mereka benar-benar pure live gitu. Dan gue juga sering mereka crack, maksudnya wajar gitu, kayak misalnya nada tinggi. Karena kan si Chen waktu itu kalau nggak salah pernah sekali crack di Mama tahun berapa tuh gue lupa ya, dia nyanyi Monster yang bagian high note-nya itu dia crack, dan menurut gue itu manusiawi sekali gitu. Kadang maksudnya yang ya orang-orang juga pasti ada yang penyanyi juga pasti mengalami yang namanya crack gitu, entah emang pemanasannya kurang atau memang kondisi suaranya mereka lagi nggak bagus, kondisi tenggorokannya juga mungkin lagi radang atau apa. Kita nggak tahu ya kondisi fisik seseorang itu kayak gimana. Dan itu mempengaruhi banget gitu. Jangan kan begitu, kita bangun tidur pun langsung disuruh nyanyi, itu tuh nggak mungkin bisa sesempurna lu kalau misalnya lu udah pemanasan gitu. Jadi tolong sekali lagi untuk teman-teman yang suka nuduh si ini lip sync, si ini, terutama ya misalnya kayak ini yang gue sering alami ya, sering terjadi ya, kan gue jadi emosi gitu. Yang sering terjadi itu antara ARMY sama EXO-L gitu. Mohon maaf nih, kadang EXO sendiri nggak jarang menuduh BTS itu lip sync gitu. BTS itu tidak lip sync ya. Gue tuh pernah cari di Mama tahun berapa juga, itu mereka live performance Fake Love ya kalau nggak salah ya lagunya ya. Itu tuh kedengaran banget ngos-ngosannya, dan itu nggak mungkin lip sync lah. Lo orang please jangan menutup mata kita sama talent orang lain gitu. Jadi karena itu nggak baik gitu, ketika mereka udah nyanyi sungguh-sungguh, mereka udah benar-benar dengan melewati masa training mereka yang panjang gitu, terus lu tuduh mereka lip sync dan lu jelek-jelekin. Begitu juga sebaliknya, mungkin ARMY yang suka nuduh EXO, ya itu mah si EXO mah nggak bisa nyanyi, mereka lip sync. Tolong ya, tolong, itu bukan lip sync. Dan itu juga banyak para trainer vokal yang videonya ada ya, bisa dicari gitu, trainer vokal yang ngebahas review atau nge-review soal lagu-lagunya mereka, dan pada saat mereka live performance itu bisa dijelasinnya teknik-teknik apa aja, falsetto, apa gitu kalau nggak salah, ya kayak falsetto kayak gitu-gitu, terus husky voice apa segala macam, itu biasanya mereka jelasin semua di situ. Kalian bisa nonton, kalian cari ketik aja reaksi trainer vokal melihat ini misalnya gitu, grupnya ini kayak gitu, kalian bisa lihat itu di mana mereka nyanyinya begini, tekniknya apa yang mereka pakai. Bahkan gue sendiri pun ngelihat Baekhyun atau apa gitu, gue tuh suka belajar juga gitu kan. Gue juga salah seorang singer di gereja, cuma ya nggak inilah, dikit-dikit doang, little gitu. Gue juga sering belajar dari teknik-tekniknya mereka gitu, kayak Baekhyun kan maksudnya sering kelihatan kayak
berbagi tips ya, maksudnya soal bernyanyi gitu, harus ngambilnya bagaimana, terus lu harus posisi postur lu tuh kayak gimana kayak gitu. Gue suka perhatiin juga gitu dengan cara mereka nyanyi tuh gimana supaya feelingnya lebih dapet tuh, gestur mereka tuh gimana kayak gitu. Gue sering belajar juga dari mereka gitu. Jadi urusan lip sync menurut gue mungkin ada idol grup yang lain misalnya memang ada yang lip sync. Gue tahu memang ada yang lip sync juga, cuma ya itu kan maksudnya ya keputusan mereka lah gitu. Mungkin memang kondisinya nggak memungkinkan untuk tampil live kayak gitu, atau mungkin terlalu beresiko atau gimana, ya itu keputusan mereka. Urusan mereka lip sync atau nggak lip sync ya menurut gue ya itu udah ada ketentuannya masing-masing gitu. Jadi ya bukan urusan kita juga lah, maksudnya nggak usah sampai kayak sini lip sync gitu, jangan kayak gue dulu ya, tolong jangan tersesat lagi gitu. Jadi sebenarnya intinya gue menyesal gue menyesal kenapa gue baru kenal EXO sekarang, karena mungkin kalau gue udah kenal EXO dari 2000 berapa gue udah bisa ikut konsernya gitu, dan konsernya tuh seru-seru banget. Gue tuh pernah lihat konser yang Exolution ya, itu keren banget. Gue nontonnya, gue ya mohon maaf nih gue bukan lebay, tapi gue bener-bener kayak gue tuh pengen nangis. Maksudnya gue tuh sedih kenapa gue tuh konser seseru ini tuh gue lewatkan, karena konsepnya tuh bagus-bagus banget. Gue juga gak nyangka kalau konser idol grup, konser idol itu bakal seseru itu gitu. Jadi gue juga kayak aduh kenapa sih gitu kan, kenapa sih gue tuh telat banget gitu. Gue juga kayak dodol banget gue dulu, kenapa nggak kenal sama mereka gitu. Sampai sekarang aja gue kayak masih sering ya udahlah nonton lewat YouTube aja, atau kalau misalnya ada yang posting kayak gitu kan, kayak fancam kayak gitu juga gue sering nonton kayak gitu. Karena kalau fancam kan mungkin kayak lebih real gitu kan. Terus kayak misalnya ada cuplikan-cuplikan apa di Instagram juga kadang gue sering ngeliatin kayak gitu. Jadi gue kayak yaudah menghibur diri lewat situ aja. Mungkin next doain aja kalau misalnya emang nanti EXO ada comeback lagi ke sini dengan ya kalau bisa OT-nya lengkap gitu kan. Jadi lebih seru lagi gitu. Karena kan EXO juga sudah melewati banyak hal kan di tahun 2020 ini. Gue yakin mereka juga maksudnya pengen banget untuk comeback lagi gitu bareng-bareng, dan gue rasa feelingnya pasti lebih gimana ya, kita kan lagi kangen-kangennya nih, terus kita misalnya lihat mereka kayak comeback lagi tuh kan pasti feelingnya lebih tinggi lagi ya, maksudnya lebih dalam lagi ke mereka gitu. Sekian aja ya mungkin. Oh ya intinya adalah gue nggak solo stand karena tapi kalau misalnya ditanya bias lu siapa gitu-gitu, mungkin sebenarnya gue suka sama semuanya gitu. Kalau sekarang ini sebenarnya sama rata gitu. Tapi mungkin yang menurut gue spesial itu adalah Dio, karena personality-nya dia yang sopan, orangnya juga humble kayak gitu-gitu. Gue suka sama orang yang kayak gitu. Terus orangnya juga nggak pecicilan, kayaknya cool gitu. Maksudnya gue suka sama Dio tuh karena kayak gitu. Dan menurut gue Dio adalah gerbang pembuka gue antara drakor ke dunia per K-popan kayak gitu. Jadi menurut gue semua closing statementnya adalah dunia K-pop itu nggak selamanya soal lip sync, soal kayak itu mereka semua berjuang gitu loh. Semuanya ada konsekuensi yang mereka bayar. Misalnya ada bayar harganya lah, maksudnya apapun yang mereka ambil. Setiap profesi juga bukan K-pop aja, kayak kita misalnya kita memutuskan untuk jadi ini ya kita harus ada konsekuensinya, pasti kita harus tahan banting lah, mungkin kita harus kayak misalnya contoh kita jadi sales misalnya kayak gitu. Sales kan harus berani, harus rela lah diomel-omelin, harus keluar di siang tengah bolong gitu kan, di siang bolong kayak gitu, panas-panas, hujan-hujanan kayak gitu. Ya sama lah, maksudnya semua profesi apapun yang kita kerjakan ya kita lakukan sebaik mungkin aja gitu. Jadi tetap dukung EXO, terus dukung juga dengan klik subscribe, dan boleh di share juga ke teman-teman yang lain supaya viewernya makin banyak juga, dan mungkin bisa kayak gue bisa bikin giveaway yang lainnya selain si Chemistry Fashion ini yang bakal gue record di mungkin minggu depan kali ya, kalau misalnya ada free time lagi. Gue pasti akan secepatnya untuk record unboxing itu. Jadi thank you. Ini kayaknya juga udah kepanjangan. Nantikan lagi video gue selanjutnya. Bye.